Di sebuah hutan, Drasa terbangun ketika dia mendengar sebuah pesawat tiba. Dia menyiapkan senjatanya, dan segera setelah seorang pria turun dari pesawat, dia ditembak di kepala. Sementara itu, mantan marinir Levi terbangun dari mimpi buruk dan memutuskan untuk menjernihkan pikirannya dengan beristirahat di pantai. Di pagi hari, dia menerima pesan teks yang menyuruhnya pergi ke pangkalan Korps Marinir. Kemudian di pangkalan, Levi bertemu agen Bartholomew. Dia tahu dia memiliki karir yang luar biasa sebagai penembak jitu elit dan tidak ada keluarga atau teman, jadi dia di sini untuk menawarinya pekerjaan. Di Lithuania, Drasa bertemu dengan ayahnya di pemakaman untuk peringatan kematian ibunya. Ayahnya baru-baru ini mengetahui bahwa sudah terlambat untuk mengobati kankernya. Jadi dia mengumumkan bahwa jika dia tidak meninggal pada 14 Februari, dia akan bunuh diri sehingga dia akhirnya dapat bersatu kembali dengan istrinya pada hari Valentine. Pada bulan September, Levi terbangun di pesawat dari tidur yang disebabkan oleh anestesi. Dia bertanya kepada seorang prajurit di mana mereka berada, tetapi dia tidak berwenang untuk mengatakannya. Dia mengambil semua barang pribadinya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka mencapai zona larangan terbang. Dia harus melompat sekarang dan berjalan sepanjang jalan ke tujuannya. Levi meraih tas yang ditentukan dan melompat, menunggu saat yang tepat untuk membuka parasut. Dia mendarat dengan selamat dan memulai perjalanan panjangnya yang memerlukan banyak pendakian, trekking, dan berkemah. Akhirnya Levi mencapai tepi jurang besar. Di sini dia bertemu dengan prajurit JD yang telah berada di sini selama setahun dan juga hanya tidak tahu di mana mereka berada. Mereka pergi ke Menara Barat yang bersumber dari energi matahari, generator cadangan, sistem hujan, kebun sayur, dan banyak hewan liar untuk diburu. Di sisi lain, ngarai ada Menara Timur, tetapi kontak dengan penjaga itu dilarang. Ngarai ini memiliki ranjau darat dan penghalang taktis di utara dan selatan, tetapi tidak ada cara untuk menyeberang. Saat JD terus mengajak Levi berkeliling, dia menjelaskan misinya. Setiap hari Levi harus berjalan di tepi barat dan mengisi ulang amunisi di Menara Meriam otomatis yang terletak setiap 600 meter. Dia juga harus memeriksa pagar penahanan, ranjau gantung, dan pelindung, yang merupakan perangkat yang mengirimkan sinyal palsu ke semua satelit untuk menjaga jurang tetap tidak terlihat. Radio check-in setiap 30 hari, tetapi tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan luar. Dalam keadaan darurat ada tombol panik yang akan mengaktifkan protokol anjing liar, tetapi JD tidak tahu apa fungsinya dan menyarankan Levi untuk lari jika itu terjadi. JD menjelaskan bahwa tempat ini sudah ada sejak Perang Dingin, dan saat itu, tim militer dari berbagai negara membuat perjanjian untuk merahasiakan tempat itu, sehingga bahkan kepala negara dan presiden tidak mengetahuinya. Misi Levi hanyalah untuk menjaga hal-hal di ngarai agar tidak keluar. Kedengarannya gila, dan JD dulu berpikir demikian, sampai dia melihat sesuatu yang diberi nama penjaga Hollow Man, yang sekarang bisa terdengar menjerit di ngarai. JD mengatakan bahwa pada akhir 1940-an, 3 batalion menunggang, kuda dikirim ke ngarai untuk membersihkannya, tetapi tidak ada yang kembali, jadi militer berkonsentrasi untuk melakukan penahanan. Setelah itu, JD meninggalkan menara dan mendaki sampai ke titik penjemputan. Sebuah helikopter menjemputnya dengan tali dan seorang tentara menanyakan identitasnya. Setelah JD mengucapkan kata sandi, prajurit itu menembak kepalanya dan menjatuhkan tubuhnya di pegunungan. Sebulan kemudian, Levi sudah terbiasa dengan rutinitasnya yang sangat membosankan. Dia berjalan di perimeter, melakukan semua pemeliharaan pada sistem keamanan, dan melakukan check-in di radio. Suara di sisi lain hanya ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja, dan menutup telepon sebelum Levi dapat mengajukan pertanyaan. Saat bekerja di kebun, Levi memperhatikan beberapa gerakan di menara lain. Dia bergegas ke teropongnya dan melihat Drasa memotong kayu. Dia juga melihatnya, tetapi mengabaikannya. Suatu malam selama badai, Levi dikejutkan oleh mimpi buruk dan memecahkan gelas, yang membuatnya mengira dia sedang diserang sehingga dia mengambil pistol. Ketika dia merasakan sakit di kakinya, dia menyadari bahwa dia menginjak kaca dan itu hanya kecelakaan, jadi dia menjadi tenang. Saat membersihkan kakinya, dia memperhatikan bahwa Drasa masih terjaga dan mengawasinya,
namun dia pergi tidur ketika dia melihat dia mengawasinya dari belakang. Sebulan lagi berlalu dan Drasa harus merayakan ulang tahunnya sendirian. Bosan dengan kebosanannya, dia menembakkan pistol untuk menarik perhatian Levi dan mengangkat tanda yang menanyakan namanya. Levi membalas bahwa mereka tidak seharusnya berbicara, jadi Drasa menanggapi dengan namanya dan mengatakan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan di hari ulang tahunnya. Levi yang geli menjawab dengan namanya juga dan mengangkat gelas sehingga mereka bisa bersulang. Selanjutnya Drasa memainkan musik dengan sangat keras dan saat dia menari, dia meminta Levi untuk menari bersama. Dia menjelaskan bahwa dia adalah penari yang buruk, tetapi penembak jitu yang luar biasa. Jadi Drasa menanggapi dengan menembakkan botol airnya. Levi dengan cepat mengambil pistolnya dan menembakkan botolnya juga. Lalu Drasa meletakkan botol lain di kepalanya berniat untuk melanjutkan permainan. Namun dia menghentikan segalanya ketika dia melihat sesuatu bergerak di ngarai. Ketika Levi melihat ke bawah, dia menemukan makhluk aneh yang terlihat seperti orang yang terbuat dari pohon yang memanjat sisi dinding ngarai. Dia segera menembak salah satu monster ini dan menyebabkannya jatuh ke ranjau yang meledak dan menjatuhkan sebagian besar pendaki. Masih ada beberapa makhluk yang memanjat, jadi Levi terus menembak dan Drasa membantunya menggunakan senapan mesinnya. Dengan bekerja sama, mereka menjatuhkan semua makhluk dalam hitungan menit. Ketika mereka berpikir itu sudah berakhir, seekor makhluk mencapai balkon Drasa, sehingga dia menembaknya dengan senjatanya beberapa kali sebelum menendangnya. Kemudian, monster mulai memanjat tembok di sisinya, dan kedua prajurit harus bekerja sama lagi untuk menghentikan mereka. Makhluk lain jatuh di ranjau dan ledakan baru terjadi, menyebabkan sepotong logam terbang dan melukai bahu Drasa. Kemudian makhluk itu mulai memanjat kedua dinding pada saat yang sama, jadi Levi dan Drasa menggunakan senapan mesin untuk membunuh mereka dan mengaktifkan lebih banyak ranjau sebagai cadangan. Kali ini secara efektif membunuh monster sampai tidak ada lagi yang muncul. Di pagi hari, Drasa merawat lukanya dan memberitahu Levi bahwa itu adalah ulang tahunnya yang terbaik. Kemudian dia turun untuk memperbaiki semua kerusakan dan mengganti ranjau. Tiba-tiba sebuah drone terbang keluar dari ngarai dan terbang. Pada bulan Desember, Levi memasang banyak lampu di sekitar pohon di hutan. Untuk menirukan pohon Natal, dia juga memasang tanda untuk Drasa. Sejak saat itu mereka mulai berbagi banyak kegiatan bersama, seperti membuat manusia salju dengan nama satu sama lain, bermain catur, dan bermain drum yang terbuat dari pot. Pada tanggal 14 Februari, Levi melihat Drasa menangis di depan foto keluarga. Dia bertanya mengapa dia tidak pergi berpatroli lebih awal, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengalami hari yang berat. Jadi dia berharap Levi bisa menemaninya. Menggunakan semua alat dari gudang senjata, Levi membangun alat khusus dan menembakkan roket melintasi jurang yang tersangkut di pohon. Itu juga memicu kebakaran, tetapi Drasa berlari untuk memadamkannya dan melihat ada tali yang melekat pada roket. Dia mengikat tali itu dengan kuat ke pohon sebelum berlari kembali ke menara, di mana dia melihat Levi mengajaknya makan malam. Kemudian Levi meluncur menuruni tali untuk menyeberangi jurang, namun terjebak di tengah jalan. Untungnya dia mengenakan sarung tangan, jadi dia menggunakan tangannya untuk meraih tali dan terus bergerak. Segera dia berhasil sampai ke menara Drasa dan memberinya bunga. Dia menunjukkan bahwa dia bau karena semua olahraga yang baru saja dia lakukan. Jadi Levi setuju untuk mandi. Saat dia mandi, Drasa mengambil seragamnya dan meninggalkan beberapa pakaian bagus dari penghuni sebelumnya. Selama makan malam mereka mendiskusikan pengalaman mereka sebagai tentara bayaran dan apa yang mereka pikirkan tentang pekerjaan ini. Kemudian mereka berdansa dan akhirnya melakukan hal yang kotor. Di pagi hari Levi mulai meluncur di atas tali untuk kembali ke menaranya. Pada saat itu Hollow Man muncul di dindingnya dan menabrak ranjau, menyebabkan ledakan besar yang memotong tali. Levi mulai jatuh dan segera membuka parasutnya, sementara Drasa bergegas ke gudang senjatanya untuk mengambil beberapa senjata dan parasutnya sendiri. Dia melompat ke jurang, dan setelah beberapa mil jatuh, dia mendarat tepat di sungai. Di daratan, parasutnya tersangkut di batu, jadi Drasa harus memotongnya. Arus sungai mulai mendorongnya, dan tubuhnya membentur batu,
menyebabkan dia secara tidak sengaja menjatuhkan alat penarik otomatis. Arus sungai masih mendorong Drasa, jadi dia meraih beberapa akar pohon untuk mencapai daratan. Sementara itu, Levi tidak sadarkan diri dan tergantung di pohon. Tiba-tiba sebuah cabang mulai bergerak, ternyata itu adalah monster. Ketika mendekati Levi, dia bangun dan mulai menembaknya sambil melepaskan tali dari pohon. Dia jatuh ke tanah dan mendarat di atas apa yang tampak seperti lumpur, tetapi zat perekat mulai bergerak karena sebenarnya itu adalah mulut monster lain. Zat itu menjebak Levi saat mulutnya perlahan mulai menutup. Untungnya Drasa mendengar suara tembakan dan tiba untuk menembaki makhluk itu, menyelamatkan Levi tepat pada waktunya. Setelah Drasa mengeluarkan zat dari tubuh Levi dengan pisau, keduanya mulai berjalan ke dinding untuk menemukan tali. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan sebelum dua Hollow Man muncul di atas kuda yang juga terlihat seperti pohon. Para penunggang terus menyerang Levi dan Drasa dengan pedang dan salah satu dari mereka bahkan melompat dari kuda untuk melompat ke Drasa. Dia menusuk lehernya dengan pisau untuk membuatnya jatuh dan kemudian menembak wajahnya. Penunggang lain mengambil pistol Levi menggunakan cambuk sehingga dia mengeluarkan senjatanya untuk menembak kuda dan penunggangnya, membunuh mereka dalam hitungan detik. Setelah itu, Drasa memeriksa tasnya dan menemukan alat penarik otomatis jatuh di sungai. Karena dindingnya terlalu tinggi untuk dipanjat, mereka terjebak di sana. Dia pikir mereka harus mengikuti sungai karena pasti mengalir ke suatu tempat. Levi melihat lebih dekat makhluk yang dia bunuh dan menemukan seragam militer yang sangat tua. Ini berarti Hollow Man adalah batalion berkuda yang hilang dalam cerita. Keduanya terus bergerak melintasi hutan, menemukan ratusan kerangka di jalan. Akhirnya mereka menemukan kota yang ditinggalkan di mana semua bangunan ditutupi oleh tanaman yang bermutasi. Ada juga kerusakan di tanah akibat gempa bumi. Mereka dapat mendengar jeritan yang menunjukkan lebih banyak monster akan datang sehingga keduanya memutuskan untuk bersembunyi di dalam gereja, di mana mereka menemukan kerangka di kursi. Levi bisa mencium bau cyanida, yang berarti orang-orang ini bunuh diri karena mereka tidak tahan tinggal di tempat ini lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan Drasa mendongak untuk menemukan laba-laba besar yang melompat untuk menyerangnya. Dia segera mendorongnya dan jatuh ke tanah, di mana dia melihat laba-laba lain datang. Saat dia menikamnya, dua laba-laba lagi menyerang Levi yang dengan cepat menembaknya. Seketika banyak laba-laba mengelilingi mereka, dan kedua prajurit terus menembak untuk membunuh sebanyak mungkin. Drasa kehabisan peluru sehingga Levi menyelamatkannya saat dia mengisi ulang peluru. Mereka mulai menuju ke pintu, tetapi pada saat itu beberapa Hollow Man menerobos masuk. Sekarang para prajurit harus membagi perhatian mereka antara menembak laba-laba dan Hollow Man. Drasa mulai membenturkan kepala makhluk di atas meja dan melemparkannya, jadi laba-laba mulai memanjatnya juga. Levi juga harus melawan beberapa makhluk dari dekat, dan setelah beberapa perjuangan, dia berhasil menembak mereka. Kemudian, Drasa menembakkan granat ke dinding belakang untuk membuat lubang besar yang memungkinkan mereka melarikan diri. Levi dan Drasa berlari melintasi hutan, tetapi mereka masih bisa mendengar makhluk menjerit di kejauhan. Karena mereka terlalu terbuka di sini, mereka memutuskan untuk mendekati dinding. Mereka menemukan pintu tua dan masuk ke dalam untuk menemukan sebuah fasilitas yang dikuasai oleh tanaman juga. Lebih dalam lagi, mereka mengetahui tempat ini dulunya adalah laboratorium militer. Ada kerangka dan generator yang dinyalakan Drasa. Levi menemukan kaset sehingga mereka memutarnya di proyektor. Dalam film tersebut, seorang ilmuwan menjelaskan bahwa ini tahun 1946 dan bahwa komunitas ini dibentuk sebagai bagian dari koalisi rahasia negara-negara. Selama tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua, mereka bekerja untuk menciptakan rudal biokimia. Namun 6 hari sebelum perekaman film ini, gempa bumi melanda daerah tersebut dan menyebabkan kebocoran bahan kimia. Para ilmuwan mulai bekerja sepanjang waktu untuk menahan racun, yang kemudian menyatu dengan DNA flora dan fauna lokal dan bermutasi. Terpapar racun hanya selama beberapa jam tidak terjadi apa-apa, tetapi semakin mereka bekerja, semakin terpapar pula para ilmuwan. Dan itu perlahan-lahan mempengaruhi mereka, seperti yang dibuktikan oleh wanita di layar yang menunjukkan cabang-cabang di perutnya.
Untungnya karena pangkalan itu berada di ngarai, racun itu tidak pernah mencapai seluruh umat manusia. Di ruangan lain, Livy dan Drasa menemukan komputer dari akhir tahun 2000-an, yang berarti bahwa setelah insiden awal orang-orang terus datang untuk melanjutkan eksperimen. Livy menyalakan komputer dan menemukan tempat ini milik Dark Lake, sebuah perusahaan paramiliter swasta. Drone yang mereka lihat tempo hari sedang mengumpulkan sampel untuk eksperimen Dark Lake yang mencoba menciptakan tentara super. Menara dan penjaga sewaan membantu mereka menyimpan rahasia. Di komputer Levi juga menemukan penjelasan tentang protokol Stray Dog yang ternyata adalah bom nuklir yang akan mensterilkan area tersebut jika terjadi kebocoran. Saat keduanya keluar, Levi memberitahu Drasa bahwa ikut serta misi ini tidak sia-sia karena dia bisa bertemu dengannya. Mereka membuka pintu dan melemparkan granat asap sebelum keluar. Tiba-tiba cambuk Hollow Man meraih pergelangan kakinya dan menyeretnya pergi. Saat penunggang kuda membawanya melewati hutan, Drasa mencoba memotong cambuk dengan pisaunya, tetapi tanpa sengaja menabrak pohon dan menjatuhkannya. Dia juga mencoba menembak, tetapi dia tidak bisa membidik dengan benar ketika dia terus terkena batu dan batang kayu. Levi mengikuti jejak penunggang kuda dan akhirnya menemukan fasilitas dengan bom nuklir. Di dalam, Hollow Man telah menggantung Drasa dan memutar cabang yang menempel di perutnya untuk menyiksanya sebelum mengeluarkannya. Drasa menendang dadanya dan melepaskan tali dari balok untuk membebaskan dirinya. Kemudian dia mendorong Hollow Man dan mengambil sepotong besi sebagai senjata. Hollow Man terus mengalahkannya dan ular di dadanya juga mencoba menyerang, tetapi Drasa tidak pernah menyerah dan berhasil memenggal ular itu sebelum melemparkan besi ke arah Hollow Man. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, tetapi itu membuat marah Hollow Man yang mulai mengejarnya di sekitar ruangan sambil menyerangnya dengan pedang. Drasa menggunakan tulang sebagai perisai dan membuat obor dari api unggun yang memungkinkannya membakar musuhnya. Saat Hollow Man berteriak kesakitan, Levi akhirnya tiba dan menembaknya sampai mati. Setelah para prajurit bersatu kembali dengan pelukan, Levi memeriksa Hollow Man dan memperhatikan nama di seragam, mengenalinya sebagai penjaga pertama yang bekerja di menaranya. Setelah mendapatkan pedang makhluk itu, keduanya mulai keluar dan menemukan tempat di mana kebocoran pertama kali terjadi. Ada makhluk bermutasi di mana-mana yang terjebak dalam gumpalan yang diciptakan oleh racun. Levi dan Drasa mulai menyeberangi jembatan sambil merasa ngeri melihat wajah-wajah yang menghirup gumpalan. Drasa secara tidak sengaja menginjak akar, dan ketika dia menarik zat lengket itu, tubuh-tubuh mulai jatuh untuk mencoba menangkapnya. Levi menggunakan pedang untuk dengan memotong semua akar dan menyelamatkannya. Seketika makhluk yang lebih besar terbangun dan mengaum pada mereka. Saat Levi terus membuka jalan dengan pedang, cambuk gumpalan meraih pergelangan kakinya dan membuatnya jatuh. Drasa menembakkan granat di belakang mereka dan menyebabkan ledakan besar. Makhluk-makhluk itu terbakar dan nyala api menyebar ke seluruh struktur gumpalan, sementara keduanya mencapai tangga untuk akhirnya keluar. Setelah itu mereka mencari kota dan menemukan jeep militer di garasi. Mereka melakukan perawatan pada mesin dan pergi dengan salah satu jeep, mengemudi selama berjam-jam sampai mereka menemukan tali yang putus. Levi segera mengikat tali ke jeep, sementara Drasa menembak Hollow Man yang mencoba mendekati mereka. Ketika dia kehabisan peluru, mereka bertukar tempat. Setelah jeep siap, mereka mulai memanjat dinding. Awalnya berjalan dengan baik untuk sementara waktu, tetapi akhirnya mereka menyadari Hollow Man sedang memanjat untuk mengikuti mereka. Mereka menendang salah satu dan Levi mulai menggunakan pedang untuk membunuh yang lain. Drasa menemukan kapak di kotak peralatan dan menggunakannya untuk membunuh makhluk lain. Sementara Levi mendorong monster ke roda, Drasa harus menabrak monster yang mendarat di jendela depan untuk membuatnya jatuh. Kemudian, seorang Hollow Man melompat untuk mendorong Levi, yang berhasil meraih jeep pada detik terakhir, tetapi dibiarkan menggantung. Dia menusuk tangki bensin jeep sebelum memanjat kembali, lalu dia menyalakan suar dan melemparkannya ke makhluk itu. Ketika digabungkan dengan bahan bakar yang menetes, itu menyebabkan ledakan besar yang membakar semua musuh mereka, tetapi juga membuat jeep meledak. Levi mematahkan kakinya ketika dia menabrak dinding, dan Drasa harus membantunya berdiri. Karena
mereka sudah lebih dekat ke puncak, mereka memutuskan untuk memotong tali dan membiarkan jeep jatuh di atas Hollow Man yang tersisa. Setelah itu, keduanya mendaki sisa jalan dan kembali ke Menara Drasa. Saat merawat luka mereka, mereka setuju untuk berpisah selama 5 hari sebagai karantina jika mereka terinfeksi. Mereka juga ingin melarikan diri bersama, jadi mereka membuat rencana untuk menghancurkan ngarai. Mereka berbagi ciuman dan Levi memberitahu Drasa bahwa dia mencintainya sebelum menggunakan pistol pencengkeram yang memungkinkannya melompat kembali ke menaranya sendiri. Keesokan harinya mereka harus melakukan check-in radio. Alih-alih karyawan biasa, panggilan Levi diangkat oleh Bartholomew karena dia mengetahui bahwa komputer di laboratorium dinyalakan. Karena Levi menyangkal masuk ke ngarai, Bartholomew menyimpulkan bahwa orang di menara lainlah yang melakukannya. Jadi misi baru Levi adalah membunuh mereka. Levi berpura-pura menerima misi sebelum panggilan berakhir. Kemudian terungkap bahwa komputer laboratorium memiliki kamera. Dan Bartholomew tahu kedua tentara ada di sana. Jadi dia menelepon seorang komandan untuk memerintahkannya menyiapkan tim untuk mengunjungi ngarai. Keesokan paginya ketika para prajurit menyiapkan beberapa ranjau untuk rencana mereka, Drasa menulis, "Aku mencintaimu kembali" untuk Levi. Pada saat itu mereka melihat sebuah helikopter datang sehingga mereka langsung mulai berlari melalui hutan. Ketika para prajurit menemukan menara kosong, mereka mengirim drone dan pengejaran dimulai. Drone dengan cepat melepaskan tembakan sehingga Levi dan Drasa membalas tembakan, menjatuhkan mereka semua satu persatu sambil mengalami beberapa luka dalam aksinya. Begitu mereka mencapai tempat yang cukup tinggi, mereka masuk ke posisi penembak jitu mereka dan menembak perisai. Berkat ranjau yang mereka pasang sebelumnya, mereka menciptakan reaksi berantai yang mulai menghancurkan semua perisai di area tersebut. Karena ngarai sekarang terbuka, protokol Stray Dog aktif. Bartholomew dan timnya bergegas ke helikopter untuk terbang menjauh sementara Levi dan Drasa berlari secepat mungkin. Bom nuklir meledak dan ledakan besar menjatuhkan helikopter, membuatnya jatuh dan menewaskan semua orang di dalamnya. Sayangnya Levi juga didorong oleh ledakan itu dan dia jatuh dari tepi tebing ke sungai. Drasa berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua untuk menunggu Levi. Setelah sebulan tidak ada kabar dari pacarnya, Drasa memutuskan untuk pergi sendirian. Beberapa waktu kemudian di Prancis, Drasa bekerja sebagai pelayan. Suatu hari dia terkejut menemukan Levi duduk di sebuah meja. Dia menjelaskan butuh beberapa saat untuk pulih dari luka-lukanya sebelum mereka bersatu kembali dengan sebuah ciuman.